halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Dutch GP. Ini bakal 2 part. Gua sebenarnya pengen bikin 3 part, tapi admin akun bilang, "Hey, kita punya back to back race ini. 2 part aja itu pasti telat nongolnya." Jadi, iya. Ini bakal jadi 2 part. Part pertama untuk publik. Part kedua akan diupload keesokan harinya dan baru buka gembok mungkin sekitar hari Kamis tengah malam. Jadi part kedua akan diakses langsung oleh para member premium begitu selesai diupload. Tetapi untuk buka gembok itu nunggu ya sekitar hari Jumat dini hari lah ya. Karena memang itu resiko kalau Anda bukan member premium. Dan gue sebenarnya pengen nyolong podcast hari ini. Tapi ya hari ini adalah awal bulan dan hari Senin pula. Jadi emang gue sama sekali gak bisa nyolong waktu. Ini aja udah telat banget gue recordingnya karena gue telat pulang dari Nyangkul. So di part pertama ini kita hanya akan membahas gosip-gosip sebelum weekend digelar plus dengan 3 pabrikan terbapuk nanti 2 sisanya Ducati dan kayaknya Aprilia itu di part kedua lengkap dengan gosip-gosip dan drama penaltinya. Oke? Plus skenarionya dan segala macamnya. Nanti itu di part kedua dan kalau kalian member premium kalian akan langsung akses karena part 2 itu akan diupload keesokan harinya. Karena itu adalah bagian dari fasilitas member premium. So, yang kita bahas pertama adalah Pramac akhirnya datang juga ke Yamaha. Ini setelah drama tarik ulur nggak jelas. Karena sebenarnya mereka sudah prakontrak sama Yamaha, tapi akhirnya diulur-ulur dulu gara-gara Ducati bilang, "Pramac, coba deh kalian pikir-pikir lagi kalau mau ke Yamaha karena kita rencananya mau naikin si Jorge Martin nih. Tapi syaratnya lo harus terima Marc Marquez." Padahal gosip berhembus sepoi-sepoi, sebenarnya mereka bersiap untuk menerima Papa Nina. Jadi kalau gosip ini memang benar, sebenarnya Papa Nina emang sudah berniat untuk hengkang dari Aprilia. Cuman waktu itu kan kepikirannya ke Honda ya, karena emang Honda bikin penawaran ternyata. Tapi dia tertarik ke Pramac karena dia tahu bahwa Pramac itu memutuskan mengulur dia punya pengumuman dengan Yamaha karena ada prakontrak dengan Martin dan Ducati. Jadinya dia nego dengan Pramac. Kalau ini benar, maka benar juga gosip yang berkata bahwa Pramac sebenarnya nggak mau Marc Marquez di line up mereka. Mereka nggak mau diatur line up-nya. Karena kalau emang ini benar, itu saling terkait bahwa sebenarnya mereka sudah nego dengan Papa Nina. Nah, singkat cerita kalau kalian dengar podcast suka-suka terakhir kan gue udah bilang alasan Pramac kalau dia hengkang dari Ducati adalah murni karena Jorge Martin. Nggak ada hubungan sama Marc Marquez. Jadi ya benar, Marc Marquez bilang, "Saya nggak merasa bersalah soal pindahnya Pramac ke Yamaha karena saya nggak bikin apapun." Ya emang. Aslinya sih sebenarnya nggak ada hubungan dengan Marc Marquez, tapi keputusan itu adalah efek domino dari manuver Marc Marquez. Efek domino tapi bukan efek langsung. Kalau kalian cukup cerdas, kalian akan tahu apa namanya efek domino. Jadi Marc Marquez cukup bikin manuver, Pramac bukanlah opsi. Selesai tak. Nah, keluar semua. Ya Bes keluar, ya Martin keluar, ya Enea keluar, ya Pramac keluar. Jadi seorang Giorno ABR, dia ini sebenarnya adalah ABR radikal sih. Seingat-ingat gue dia itu benci banget sama Valentino Rossi. Tapi somehow gue gak tahu kenapa dia mungkin tergelitik rasa keadilannya. Bukan berarti dia benci Marquez sih. Gue rasa cuman dia berpikir bahwa ini gak fair memang untuk Martin. Semua rider di track itu setuju bahwa ini gak fair untuk Martin. Yang setuju itu adalah yang punya cawe-cawe, Ducati yang harus mempertahankan keputusannya. Karena kalau mau bilang apa yang terjadi di belakang layar, jelas itu akan menguak aib mereka. Yang ketiga adalah tentu saja fans ABR. Karena Ducatisti juga sebenarnya gak seneng. Kalau kalian dengar podcast suka-suka yang lalu, kalian pasti tahu bahwa mulai ada sorotan soal kinerja Papi Perigigi. Jadi Giorno ABR yang gue bahas tadi itu bilang, kira-kira kalau Papi Ciabatti masih ada, karena kan dia posisinya itu sejajar dengan Papi Perigigi sebenarnya. Kalau Ciabatti masih ada, posisinya Grasili sekarang dia ada di bawahnya Papi Perigigi, itu beda. Meskipun tugasnya sama, deal maker. Dia yang tugasnya ngurus sponsorship, dia yang tugasnya ngurus tim, dia yang tugasnya ngurus segala negosiasi yang berkaitan dengan Ducati MotoGP. Nah, jadi Giorno ABR ini bilang, "Saya bertanya-tanya, apakah Ducati akan mengalami kesulitan seperti ini kalau
Paolo Ciabatti masih menjadi deal makernya. Ingat, Paolo Ciabatti sekarang sudah ada di MX. Kalau nggak salah, gosip sepoi-sepoi kemarin itu dia disingkirkan gara-gara dia bilang dia pengen Marc Marquez ada di tim pabrikan. Waktu itu dia bilang seperti itu. Dan gosip sepoi-sepoi gara-gara itu dia disingkirkan ke MX. Nah, yang ganti adalah Grasili. Nah, Grasili ini sudah blunder sana-sini sih sebenarnya. Gua nggak ngerti juga apakah Papi Peri Gigi ini memang kurang berpengalaman dalam negosiasi sehingga begitu Grasili masuk, Grasilinya gerasak gerusuk blunder sana sini, akhirnya yang harus nanggung resiko adalah Papi Peri Gigi. I don't know. Tapi yang jelas dia sudah membuat kesalahan. Ini katanya Opa Pernat, Gigi dalinya itu sudah membuat kesalahan pertama adalah ketika dia memutuskan menerima Marc Marquez di Gresini. Jadi itu adalah titik awalnya. Semuanya tahu bahwa disaster yang terjadi tahun ini itu berawal dari keputusannya Gigi bilang oke sama Gresini dan Marc Marquez untuk bergabung. Masuk di akal karena itu adalah titik pertama yang mana sepertinya Papi Peri Gigi merasa dia bisa mengendalikan situasi. Pada akhirnya tahun ini semuanya blunder kiri kanan. Giorno Aber itu nggak bilang siapa faktor yang menjadi penentu blundernya Ducati tahun ini, tetapi dia bilang apakah situasi ini akan sama kalau Ciabatti yang memegang kendali deal maker, dia yang berunding. Karena sebenarnya solusinya sesimpel kasih motor pabrikan ke Gresini. Tetapi gua juga nggak bisa nyalahin Ducati karena mereka itu memegang perkataannya si Culas Marc Marquez ketika di Barcelona bilang apa? Saya mau motor pabrikan apapun warnanya dan apapun timnya. Mereka berpegang pada itu. Itulah kenapa jadi itu prakontrak antara Pramac, Jorge Martin, dan Ducati. Ujung-ujungnya sampai di Mugello, Marc Marquez bilang, no, gua mau tetap di Gresini. Ya maksud gua, kalau gitu mah dari kemarin-kemarin kenapa lo nggak bilang? Biar kita gampang negonya. Masalahnya udah terlanjur prakontrak dengan Pramac. Pramac bilang, no, we don't want to let our factory buy. Mereka nggak mau lepas klausul motor pabrikan mereka. Karena memang gosip berhembus sepoi-sepoi, Papa Nina ternyata ketuk pintunya Pramac karena dia tahu Pramac bakal pakai motor pabrikan tahun depan. Sayangnya semuanya amburadul di hari Minggu Mugello. Jadi Jorge Martin ini sebenarnya jujur gue agak khawatir dengan dia ketika konferensi pers hari Kamis. Dan itu memang kelihatan di hari Jumat dia masih sedikit agak down. Jadi dia bilang sejujurnya pengumuman saya dengan Aprilia itu tidak sebombastis yang dipikirkan oleh media. Karena kalau kalian ada di bagian dalam, kalian pasti tahu ini mengarahnya akan ke sana. Jadi saya datang ke Mugello itu dengan ide yang cukup bagus di kepala saya yang tiba-tiba berubah drastis selama akhir pekan. Pada akhirnya setelah 4 tahun saya berusaha untuk mendapatkan seat di tim pabrikan Ducati, pada akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke tempat yang benar-benar menginginkan saya. Jadi ketika dia ditanya apakah Alex Espargaro itu punya campur tangan dalam membuat keputusan, jadi dia bilang Alex Espargaro nggak ada hubungan dengan keputusan saya membuat keputusan atas dasar kesadaran saya sendiri, keinginan saya sendiri. Tetapi ya dari dia saya bisa mengetahui bahwa Aprilia benar-benar menginginkan saya. Itulah kenapa saya memutuskan untuk bergabung dengan Aprilia. Ya memang kalian bisa lihat bahwa Aprilia memang benar-benar menginginkan dia. Semua kontraknya dibuat dalam satu malam, langsung bem selesai. Jadi memang ketahuan bahwa Aprilia sangat menginginkan dia. Jadi dia bilang saya sangat menghargai Aprilia yang benar-benar melakukan segala sesuatunya dengan baik dan cepat, dan itu menunjukkan kepada saya bahwa mereka sangat menginginkan saya dan saya menghargai itu. Sedikit menyindir Ducati sih memang, tapi ya itu wajar dia merasa begitu. Jadi wajar dia merasa kecewa karena dia punya prakontrak yang tiba-tiba oleh Ducati bilang bisa nggak lu sabar dulu? Oh nggak bisa. Lu ngulur, gue udah nunggu 4 tahun kak. Jadi ya wajar. Nah Ducati seperti biasa membela keputusannya. Jelas mereka nggak akan membuat keputusan mereka terlihat buruk. Itu sudah pasti. Karena itu bad PR. Jadi mereka bilang kami memutuskan untuk memilih Marc Marquez. Padahal sebenarnya itu gosip berhembus sepoi-sepoi karena mereka udah nggak punya pilihan. Jorge Martin udah mundur. Jadi Papi Peri Gigi bilang kami memutuskan untuk bersama Marc Marquez karena dia bagus di atas GP23. Dan kami merasa dengan dia bergabung di tim pabrikan, dia bisa melakukan banyak hal bersama dengan Pecco Bagnaia.
Jadi intinya adalah mereka pengen punya tim yang punya koleksi Jordan sekian banyak. Ya ala-ala Yamaha lah kemarin ketika Lorenzo dan Valentino Rossi bergabung, lu kumpulin semua tuh berapa koleksi Jordannya. Nah kurang lebih seperti itu penggambarannya Papi Peri Gigi. Kami punya juara dunia nih bergabung sama kami. Jadi itu adalah dream team karena kalau digabungin jadi banyak gitu. Gue pikir kok kayak anak-anak ya. Tapi itu juga bahasanya Tardosi. Karena itu yang ditekankan oleh mereka. Dia punya 8 Jordan dan kalau digabungkan dengan Peko Bagnaia kami punya dream team. Yang kalau digabung berarti 11 Jordan di sini. Bener nggak? Jadi gue pikir kok kayak anak-anak ya. Ngiri sama Yamaha dulu-dulu. Maksudnya kan lucu. Tapi ya kurang lebih seperti itulah keadaannya. Dan somehow si Chulas Marc Marquez itu menyangkal bahwa dia pernah mengatakan apapun timnya dan apapun warnanya. Jadi dia bilang ketika di Konferensi Assen, itu dia bilang gini. Ketika di Barcelona, Ducati mengatakan bahwa mereka itu akan membuat keputusan di Mugello. Jadi saya menunggu. Tetapi apa yang saya mau itu clear. Bahwa saya ingin tetap bersama Gresini atau saya ada di tim pabrikan. Itulah saya mengatakan bahwa Pramac bukanlah opsi. Well, kalau dirunut-runut lagi mungkin dia mestinya sadar bahwa bukan itu perkataan dia waktu di Barcelona. Tapi karena dia kekeh bilang bahwa dia sudah bilang berulang-ulang kali bahwa pilihannya itu cuman Gresini atau tim pabrikan, ya itulah yang jadi efek domino buat Pramac dan Jorge Martin dan Enea Bastianini dan pada ujungnya untuk Bes. Jadi dia bilang, secara jujur saya tidak merasa bersalah dengan kepindahan Pramac ke Yamaha karena saya tidak melakukan apapun untuk itu. Ya itu kan efek domino. Jadi memang nggak ada efek langsungnya, tapi efek domino dari dia bilang Pramac bukanlah opsi. Karena itu artinya prakontrak itu hancur lebur. Jadi dia bilang, ya memang Jorge Martin itu layak untuk seat itu. Layak memang, tapi saya juga mau egois. Saya juga mau itu seat. Jadi kalau saya bisa mendapatkannya, kenapa tidak? Karena itu adalah bagian dari rencana saya. Rencana saya adalah dengan motor pabrikan di Gresini atau kalau tidak saya di tim pabrikan. Karena kalau di Pramac itu sama dengan saya pindah ke tim satelit lain. Tapi kan kemarin itu bicara dia di Barcelona. Motor pabrikan apapun warnanya, apapun timnya. Tapi dia menyangkal semua itu. Itu kalau masuk neraka dipotong lidahnya serius. Itu katanya orang tua waktu masih anak-anak gue kemarin. Tapi ya seperti itu dia bilangnya. Jadi dia bilang, karena saya ingin egois dan memikirkan diri saya sendiri, segala sesuatunya sekarang berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi saya tidak merasa menyesal untuk apa yang sudah saya lakukan. Dan ya, kalau saya mau pikirkan saya sebagai seorang rider Ducati, saya memang ingin Pramac tetap bertahan di Ducati karena lebih banyak data yang dikumpulkan akan lebih bagus untuk pengembangan. Tetapi kalau mau dipikir-pikir ya itu juga bagus untuk kejuaraan kalau Pramac bergabung dengan Yamaha karena ini akan membuat track menjadi lebih fair. Jadi pirtinya ini idili. Apakah DPRD juga memang sengaja cawe-cawe supaya Pramac pindah ke Yamaha? Itulah kenapa media sangat memblow up perkara soal Pramac bukanlah opsi dan itulah kenapa cawe-cawe bergerak begitu cepat untuk bisa menyingkirkan Jorge Martin dan sekaligus itu menyingkirkan Pramac. Karena Yamaha itu sangat butuh satelit dan DPRD tingkat pusat emang dari tahun lalu sudah bilang Yamaha sebaiknya punya tim satelit. Bahkan sudah dari 2 tahun lalu loh. Masih ingat ketika 2 tahun lalu gue bilang Jorge Viegas itu mengklaim bahwa VR46 akan putus kontrak dari Ducati karena pengen pindah ke Yamaha. Masih ingat itu 2 tahun lalu loh. Itu saking lamanya itu cawe-cawe soal satelitnya Yamaha. Jadi pada akhirnya Pramac mengumumkan kontrak dengan Yamaha dengan kontrak 2+5. Totalnya adalah 7 tahun. Nah, Papi Perilin Jarvis yang akhir tahun ini bakal pensiun itu akhirnya menyelesaikan misinya karena ini adalah misi terakhirnya. Jadi dia bilang, sebenarnya ini bisa dibilang adalah mission impossible. Kenapa? Karena dia tahu itu betapa sulitnya mendapatkan Pramac. Karena memang penawarannya mereka meskipun sangat menggiurkan, tapi motor mereka kurang kompetitif dan kurang menarik untuk Pramac, terutama karena Pramac itu sudah pengumuman perpanjangan kontrak dengan Prima sebelum Mugello. Jadi ya memang agak complicated untuk mereka bikin kesepakatan setelah prakontrak dengan Ducati. Jadi Yamaha itu menambahkan beberapa kesepakatan lagi supaya Pramac itu tertarik sama mereka. Jadi kontraknya adalah 2+5 berarti total 7 tahun. Di mana Pramac akan menjadi tim pabrikan kedua Yamaha. Artinya semua motor mereka itu akan sama persis dengan tim pabrikan spek A semua. Kemudian para ridernya satu bakal di bawah kontrak pabrikan dan satu bakal di bawah kontrak satelit.
Ditambah lagi di masa depan mereka akan mempercayakan Pramac untuk mengerjakan proyek Moto2. Nah, ngomongin soal proyek Moto2, masih ingat mereka punya tim Mastercam VR46 di Moto2. Dengan rencana proyek bersama Pramac ini, artinya VR46 akan resmi dilepas dari proyek Mastercam. Jadi Pramac yang akan mengelola tim Mastercam. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau VR46 di Moto2 bakal dilepas, bagaimana dengan BB Vale sebagai brand ambassador? Bagaimana dengan Monster Energy yang juga adalah sponsor utamanya Yamaha? Monster Energy itu bergabung di Yamaha itu karena ada faktor BB Vale di sana. Bahkan setelah BB Vale pensiun, mereka bertahan di sana karena ada Franco Morbidelli. Nah, sekarang kondisinya adalah dengan proyek Moto2 di masa depan bersama Pramac, besar kemungkinan VR46 akan lepas dari Yamaha untuk proyek Moto2 karena saat ini semua rider mereka adalah non-Yamaha. Dan itu artinya kemungkinan besar BB Vale cuma soal waktu untuk lepas dari Yamaha sebagai brand ambassador. Terutama karena kalau BB Vale datang, dia nongolnya adalah di pedoknya Ducati VR46. Nggak ada nongol di Yamaha, Kak. Bener nggak? Padahal dia BA-nya Yamaha. That's the problem. Jadi ya menurut gue, semoga gue salah bahwa ini adalah sisa soal waktu untuk BB Vale lepas dari brand ambassador Yamaha. Dan mari kita lihat apakah Monster Energy akan bertahan di sana kalau mereka lepas BB Vale. Nah, ngomongin soal Martin, ngomongin soal Marc Marquez, ngomongin Ducati, kita ngomongin lah soal sang raja Ducati, Pecco Bagnaia. Udah gue bilang dia ini adalah orang yang sebenarnya paling nggak mau ada di konferensi pers itu karena ujung-ujungnya pasti ditanya itu lagi. Dia udah muak sebenarnya. Jadi dia bilang, saya senang karena pada akhirnya kalian sudah nggak perlu lagi tanya pada saya siapa yang saya pilih untuk jadi teammate. Karena kan udah ada jawabannya tuh, siapa yang jadi teammate saya. Dan saya sama sekali nggak mencampuri soal keputusan itu. Tetapi memang saya akui bahwa memiliki Marc Marquez sebagai teammate itu pasti tidak akan mudah. Karena dia adalah seorang juara dunia dan dia punya mental yang berbeda. Tapi menurut saya itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena memang orang pertama yang harus kamu kalahkan adalah tetanggamu sendiri, teammatemu sendiri. Jadi ya bagi saya itu biasa saja. Nanti kita bahas soal apa jawaban dia, soal orang yang membenci dia gara-gara dia akhirnya mendominasi Assen. Sampai ada yang bilang, dia itu disabotase makanya dia menang terus. Kita akan bahas itu nanti. Nah, kita pindahlah ke Marco Bes. Jadi Marco Bes akhirnya pengumuman bahwa dia akan menjadi teammate-nya Jorge Martin. Dan dia dikontrak 2 tahun sampai tahun 2026. Jadi dia bilang, ya sebenarnya agak berat karena saya harus meninggalkan VR46. Tetapi memang menjadi impian saya untuk menjadi rider tim pabrikan. Pada akhirnya saya mendapatkan seat tim pabrikan lain. Jadi tidak masalah untuk saya. Karena saya memang merasa itu adalah tantangan untuk saya. Dan saya berterima kasih untuk semua yang diberikan oleh tim VR46 untuk mendukung saya selama saya berkarir di kejuaraan dunia. Sebenarnya saya agak khawatir dengan apa reaksi Valentino Rossi soal itu. Tetapi pada akhirnya Valentino Rossi bisa mengerti dan itu yang membuat saya lega. Karena memang tahun lalu saya sendiri yang memutuskan untuk tidak bergabung di tim Pramac karena saya inginnya bergabung dengan tim pabrikan. Dan menurut saya motor Aprilia itu sudah kompetitif sekarang. Mereka bisa bersaing dengan Ducati. Jadi bergabung di sana dan berkembang bersama pabrikan baru ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk saya yang membuat saya bersemangat untuk itu. Nah, dengan pindahnya Pramac ke Yamaha, artinya bursa rider mulai berubah. Pirtinyiin pirtimi idili, si permen itu bakal kemana? Papi Perigi itu akhirnya bilang, karena Pramac sudah resmi pindah ke Yamaha, maka tahun depan kami akan punya 6 motor di track. Dan itu artinya tidak akan ada 4 motor pabrikan, tetapi cuman ada 3 motor pabrikan. 2 sudah pasti akan di tim pabrikan, dan 1 lagi akan ada di tim satelit. Tapi dia nggak bilang tim satelit mana. Nanti kita bahas di bagian Ducati siapa yang akan dapat itu motor pabrikan. Tetapi ketika ditanya apa kabar dengan Di Gia, karena Ducati ini kan sudah kehilangan para rider terbaiknya tahun lalu. Rider terbaik pertama adalah Pecco Bagnaia, itu selamat karena dia masih ada kontrak. Rider terbaik kedua, Jorge Martin udah pindah ke Aprilia. Rider terbaik ketiga, Marco Bes juga pindah ke Aprilia. Rider terbaik keempat, Enea itu pindah ke KTM Tech3. Mereka ini adalah para rider yang berhasil menang di atas Desmo. Yang tersisa-sisa siapa? Di Gian Antonio.
Jadi cuman dia satu-satunya rider yang pernah menang di Ducati yang kemungkinan masih bisa bertahan di Ducati karena yang lain udah pindah. Jadi ditanyalah Papi Perigigi, itu dia apa kabar? Kamu mau tahan atau kamu mau lepas juga? Karena kalau kamu lepas, habis semua itu rider Ducati, serius. Jadi dia bilang ya, kehilangan 3 rider terbaik tahun lalu plus 1 tim satelit terbaik memang adalah sebuah kehilangan yang besar. Tetapi ini bukan salah Marc Marquez. Ya jelas emang bukan salah dia sih. Itu cuma efek domino. Tetapi ya jelas kami ingin berusaha mempertahankan di Gian Antonio. Dia ini adalah rider yang masih muda dan dia cepat. Dan musim ini dia memperlihatkan potensinya yang luar biasa. Jadi kami akan berusaha mempertahankan dia. Tetapi Papi Perigigi memastikan bahwa si Perman itu akan naik ke MotoGP. Karena kan udah terlanjur diumumkan. Jadi kalau Ducati melanggar kontrak ya harus bayar penalti lagi. Makin amburadul lagi itu Papi Perigigi punya kinerja. Jadi dia harus naik ke MotoGP. Jadi ditanyalah Papi Perigigi. Jadi si Perman itu bagaimana kalau lu pertahankan di Gia? Karena kan seatnya Morbidelli nggak bisa diutak-atik. Jadi Papi Perigigi bilang, iya tahun depan kalian akan melihat Vermin di salah satu tim satelit kami. Tapi saya tidak bisa mengatakan sekarang tim satelit mana. Sebenarnya gosip berhembus sepoi-sepoi dia bakal di VR46 karena dianggap bahwa VR46 akan menjadi pengganti dalam tanda kutip bagi Pramac. Karena kan tim satelit di Ducati itu berjenjang. Kan udah gue bilang mereka itu ada kasta. Nah begitu Pramac pindah maka kastanya VR46 otomatis naik. Misalnya idili VR46 ini 11-12 sama Pramac nggak mau juga diatur line up-nya. Terutama untuk rider seberharga di Gia. Kan di podcast suka-suka kemarin gue udah bilang Baby Vale sudah minta untuk Uchiyo memperpanjang di Gia. Nah, misalnya idili si Perman bakal dikemanain. Karena Morbidelli itu nggak bisa diutak-atik. Morbidelli sendiri ketika di konferensi pers Assen itu bilang bahwa saya jelas akan tetap stay di Ducati. Dan saya tidak akan mengikuti Pramac ke Yamaha dan progres saya di Ducati ini sudah semakin baik dan semakin baik. Sehingga saya ingin bisa kembali ke masa terbaik saya dengan motor ini. Jadi kalau di Gia dipertahankan, Pirtinyi ini idili, apakah dia akan di VR46 atau dia di Gresini? Nah, karena Papi Perigigi bilang kami berusaha menahan dia, nah ini nih. Nah, opsinya si Perman kalau bukan di VR46 ya di Gresini, yang mana baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak Alex Marquez hingga tahun 2026. Buat yang nanya kenapa sampai 2 tahun, itu karena Gresini itu memperpanjang kontraknya sama Ducati itu sampai 2026. Jadi memang mereka bisa mengontrak Alex Marquez itu sampai 2026. Sama seperti Morbidelli itu cuma dikontrak Pramac kemarin 1 tahun karena kontraknya mereka sama Ducati itu cuma tinggal 1 tahun. Jadi Morbidelli itu dikontraknya 1 tahun. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, Gresini ini menjadi pusat perhatian para pay rider. Jadi semua rider yang merasa akan terbuang dari MotoGP itu sedang mengincar Gresini. Kenapa? Karena Gresini yang penting lu ada duit lu dapat seat. Itu di tender. Siapa yang punya duitnya paling banyak itu yang bakal dapat seat. Nah, Pirtinyi ini idili, apakah si Perman bisa dititip ke Gresini kalau di Gia tetap di VR46 atau di Gia yang dititip di Gresini dan si Perman di VR46? Karena kalau di Gia dikontrak langsung oleh pabrikan, dia bisa dititip dimanapun Ducati mau. Nah, kembali lagi, Pirtinyi ini idili, apakah Gresini mau menerima titipan atau lebih memilih pay rider? Ada yang tanya, kenapa Alex Marquez perpanjangan 2 tahun? Kenapa nggak dipakai aja itu duitnya untuk bayar motor pabrikan? Misalnya idili, motor pabrikan itu cuman ada 3. Dan itu pasti bukan untuk Gresini. Kan kemarin-kemarin udah gue bilang, kalau sampai Gresini dapat motor pabrikan, si Culas itu nggak bakal jadi adipati, nggak bakal. Nah, selain si Perman sebagai kandidat di Gresini adalah Papa Pip yang gosipnya mulai mengetuk pintunya Gresini. Kemarin kan di podcast suka-suka gue udah bilang bahwa Papa Pip ini adalah satu-satunya rider Australia yang bertanding di MotoGP sehingga dia ada kemungkinan punya backup sponsor. Soal ini Papa Pip mengakui. Jadi dia bilang, terus terang saya kecewa sama KTM karena ketika kami berbicara soal menyerahkan seat saya kepada Pedro Acosta, waktu itu KTM bilang sama saya, kamu nggak usah repot-repot ngomong sama pabrikan lain, nggak usah repot-repot ngomong sama tim lain, kamu akan tetap ada di keluarga KTM. Jadi waktu itu dia cukup yakin bahwa dia akan bertahan di KTM dan dia hanya akan turun ke Tech 3. Makanya waktu di Lemang dia bilang, gue udah bahas di podcast, dia bilang apa? Ya, Pedro Acosta layak untuk seat saya, tetapi saya toh akan tetap di KTM juga. Tetapi keinginan saya dengan KTM sama, bagaimana caranya menghentikan dominasi Ducati. Nah, akhirnya di Assen dia bilang, saya kecewa karena gara-gara itu
Saya akhirnya tidak berbicara dengan pabrikan atau tim manapun sampai 3 jam sebelum pengumuman mereka menelpon saya dan mengatakan bahwa saya tidak mendapatkan kontrak apapun. Jadi kondisinya saat ini saya adalah job seeker, pencari kerja. Tetapi saya tidak khawatir karena saya mengumpulkan uang di tabungan saya. Dan kembali ke Ducati bukanlah ide yang buruk karena saya mengenal motor ini sebenarnya. Jadi menurut saya bisa langsung cepat malah kalau misalnya saya kembali ke Ducati. Nah, dia sudah kasih clue bahwa ada kemungkinan dia bergabung dengan Gresini. Tentu saja karena dia sudah membahas uang, artinya pay rider lagi kak. Nah, entah kenapa di sesi hari Jumat muncul cawe-cawe baru. Toprak, Rasgat, Leo Blue. Gua nggak ngerti kenapa ini dibahas lagi. Karena Papi Perilin Jarvis bilang, meskipun Pramac bergabung dengan Yamaha, kami tidak ada niat untuk merekrut kembali Toprak, Rasgat, Leo Blue. Jadi gosip berhembus-sepoi-sepoinya kemarin, kandidat penggantinya Papi Perilin Jarvis itu sempat bertanya-tanya apakah ada kemungkinan Toprak berniat untuk kembali ke Yamaha tapi di MotoGP. Tetapi Papi Perilin Jarvis bilang no, kami tidak berencana untuk merekrut Toprak, Rasgat, Leo Blue karena kami ingin fokus pada pengembangan motor kami. Dan kami percaya bahwa Alex Rins sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan kami berpikir untuk bagaimana caranya bisa memperpanjang kerjasama kami dengan Alex Rins. Misilinya Dili, dia cedera lagi. Kita nanti akan bahas di bagian Yamaha. Nah, sekarang kita membahas 3 pabrikan terbapuk. Pertama, Honda. Yang pertama kita bahas adalah Mir yang lagi-lagi crash. Gua nggak tahu ini kenapa dia crash mulu. Tapi ya dia bilang, sebenarnya saya bisa masuk top 10 loh. Saya senang karena saya punya kecepatan yang bagus dan saya bisa menyalip para rider di belakang saya. Dan menurut saya ini adalah hal yang positif karena saya bisa meningkatkan kecepatan lap demi lap. Tetapi saya sempat terlalu rebah ketika menikung sehingga saya kehilangan ban depan saya dan saya berakhir crash. Ya intinya adalah lu crash ya selesai. Luca Marini, dia ini sebenarnya sudah alon-alon asal kelakon, cuman ya kalau lu ketemu dengan rider yang rasa kerusuk ya dada babai juga. Jadi kali ini dia gagal mengumpulkan data balapannya untuk Assen. Jadi dia bilang, ya saya sepertinya punya nasib buruk di akhir pekan ini. Sudah di sprint race saya retired gara-gara motor saya ada masalah. Di balapan panjang saya disenggol sama Augusto Fernandez. Padahal kalau saya pikir kecepatannya ada dan mungkin saya bisa finish di area poin. Cuman ya seperti itulah, saya berharap nanti di Sachsenring kami bisa kembali melanjutkan mengumpulkan data dan bisa lebih baik lagi. Karena sebelum crash saya merasa motor ini lebih baik. Cuman ya karena saya disenggol sama Augusto ya udahlah ya. Apakah dia minta penalti gara-gara disenggol Augusto Fernandez? Kagak lah, lu kira dia ini si culas yang minta penalti gara-gara dia di penalti. Nanti kita bahas di bagian Ducati kenapa RD itu menolak mentah-mentah dia punya permintaan agar Enya di penalti. Karena itu nggak masuk di akal sebenarnya alasannya. Nanti kita bahas di bagian Ducati. Jadi sekarang kita bahas Takaki Nakagami. Jadi Takaki Nakagami ini bilang ini adalah balapan yang sulit karena saya tidak bisa mempush sesuai keinginan saya. Saya mencoba finish di area poin dan ya hampir aja. Hampir finish di area poin tapi kenyataannya enggak. Jadi dia bilang ya kita lihatlah nanti apakah di Sachsenring kita bisa berkembang. Sarko, nah ini adalah rider terbaik Honda yang finish kemarin. Jadi dia bilang, kami sudah mengambil langkah maju untuk memperebutkan poin penting dan ini adalah hasil yang positif. Kami sudah bekerja keras untuk bisa setara dengan para rival kami dan secara keseluruhan saya merasa nyaman dengan motornya. Di saat yang sama juga saya merasa senang karena saya bisa menikmati balapan di atas motor saya. Jadi gosip berhembus-sepoi-sepoi, mesinnya Honda yang baru ini lumayan bikin senang para ridernya, cuman ya begitulah. Nah sekarang kita bahas Yamaha. Papa Lukas, ini sebenarnya dari tahun lalu gue mempertanyakan dia ada santan instan apa sampai cederanya sebegitu panjang dan lama, dan tahun ini dia cedera lagi. Gue nggak tahu dia punya santan instan apa di luar track sebenarnya. Jadi kemarin dia itu crash di tikungan pertama, lap pertama. Even 1 lap itu dia nggak selesai. Dan konsekuensinya dia patah pergelangan tangan agak ke atas, itu di bagian telapak tangan tapi di arah pergelangan tangan. Dan masalah barunya adalah kaki kanannya yang tahun lalu itu patah-patah di beberapa bagian yang sampai cederanya lama banget itu sakit lagi.
Jadi dia harus ke Madrid untuk memeriksa keadaan kakinya. Karena itu yang lebih mengkhawatirkan daripada cuma sekedar patah pergelangan tangan sih. Karena kan tahun lalu saking patah-patahnya di beberapa bagian 3 tempat kalau nggak salah patahnya, itu dia sampai lama banget baru bisa balapan lagi, dan itu pun sempat geser-geser ball pinnya. Jadi itu memang mengkhawatirkan. Gosip perempuan sepoi-sepoi, untungnya dia nggak perlu khawatir dengan masa depannya karena memang papi Perilin Jarvis gosipnya itu sudah prakontrak sama dia untuk memperpanjang kontraknya tahun depan dengan Yamaha di tim pabrikan. Nah, sementara Snektaro ini sebenarnya dia pakai mesin baru yang dia uji di Valencia kemarin. Jadi di sprint race dia sempat ngeluh soal lengannya masih sakit, meskipun nggak sesakit di Mugello. Jadi dia bilang mesin baru ini sebenarnya lebih ringan, tetapi tetap sepertinya tidak cocok untuk karakter sirkuit yang punya tikungan cepat seperti Mugello dan Assen. Jadi dia bilang, saya sebenarnya berharap bisa tampil baik ketika start, terutama di lap pertama, karena saya pakai ban soft. Tetapi ternyata gripnya itu lebih buruk dari perkiraan saya sepanjang balapan. Memang terasa sedikit lebih baik setelah pertengahan balapan, tetapi itu sudah terlalu terlambat. Jadi dalam kondisi ini nampaknya para lawan kami ini bisa memanfaatkan ban lebih baik dari kami. Karena kan tahun ini ban baru belakang, tahun depan ban depan yang baru. Jadi kami berharap di Sachsenring nanti di mana ada tikungan lambatnya, kami bisa lebih menggali potensi mesin baru ini. So kita lihat aja nanti di Sachsenring bagaimana. Nah, sekarang kita pindah ke KTM. Ini adalah pabrikan terbakbuk ketiga dan yang terakhir. Nanti di part kedua baru kita akan membahas Aprilia dan Ducati. Nah, KTM yang pertama adalah Acosta, calon ikan new baru yang sebenarnya kalau menurut gue agak mengecewakan. Sebenarnya gue agak mempertanyakan dia kenapa berani banget pakai ban soft. Jadi kalau kalian sudah ngintil gue di blog, kalian pasti tahu alokasi ban yang ban depan hard itu adalah yang karkas khusus diperkeras, lebih keras dari ban standar hard. Nah, di postingan itu kan gue bilang ini sepertinya skenario yang berjalan adalah skenario pembuktian bahwa cawe-cawe itu adalah keputusan yang benar. Jadi ada kemungkinan satu rider dijatah KW1 dan ori, sementara rider lain itu dijatah KW2 dan apes. Jadi di antara KW2 itu akan terselip ban apes. Ingat, ban apes itu nggak sebanyak KW2. Dan di antara KW1 itu akan terselip ori. Ingat, ori itu nggak sebanyak KW1. Jadi itulah kenapa ketika gue posting alokasi ban, gue bilang apakah Neng Desmo akan cocok dengan ori dan apakah Neng Desmo bisa mengatasi jatah apesnya. Itu akan kita bahas di bagian Ducati nanti. Tapi yang menjadi pertanyaan gue adalah kenapa Pedro Acosta pede banget memilih ban soft? Jadi Pedro Acosta bilang, ya itu sepenuhnya salah saya karena saya yang memilih ban soft itu. Saya berpikir saya bisa memanage ban, bisa mengatur ban agar ban ini bisa bertahan hingga garis finish. Tetapi ya pada akhirnya saya banyak menyerang sepanjang balapan dan itu menyebabkan ban saya menurun sangat banyak dan membuat saya kesulitan untuk mengatur ban. Pada akhirnya di lap terakhir saya kehilangan ban depan karena memang sudah aus sama sekali. Semoga dia belajar dari itu. Karena gue tahu dia awalnya ini memilih ban soft karena dia mengikuti Marc Marquez punya pilihan ban. Dan karena dia terlalu percaya diri bisa mengatur keausan ban soft. Dan ya wajar sih kalau menurut gue mungkin karena dia berpikir Assen kan lagi mendung-mendung. Jadi aturannya ban soft masih bisa bertahan. Jadi dia cukup pede. Ya pada akhirnya dia crash. Mengambil resiko terlalu banyak menurut gue. Nah, kita pindahlah ke Augusto Fernandez yang gosipnya itu harus terdepak dari MotoGP. Katanya dia kemungkinan akan bergabung di USBK. Jadi Augusto Fernandez bilang, ya ini adalah akhir pekan yang sulit karena saya tidak bisa merasakan feeling di track. Jadi saya sebenarnya mengharapkan sesuatu yang lebih tapi saya nggak bisa mempush, tidak bisa memaksa. Karena intinya adalah yang penting saya finish. Dan saya bawa pulang 2 poin itu adalah hal positif kecil untuk saya. Dan saya harap nanti di Sachsenring bisa lebih baik. Intinya adalah yang penting gue bawa pulang 2 poin daripada gue gerasa-gerusuk ujungnya crash. Kayak tetangga sebelah. Intinya sih seperti itu. Karena udah gue bilang yang penting finish. Karena kalau lu finish data lu udah terkumpul. Kalau crash kan datanya jadi nggak berguna. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah kita pindahlah ke KTM pabrikan. Papa Pip ini sempat menyindir Snektaro sebenarnya sebelum balapan kalau nggak salah pas di grid kalau nggak salah. Jadi ketika itu dia ditanya dengan kemungkinan dia untuk pindah ke Gresini. Jadi dia bilang, sejujurnya saya nggak khawatir dengan masa depan saya. Karena saya
Karena di Mugello ada rider yang finish di belakang saya, itu justru dapat kontrak 12 juta euro untuk tahun depan. Jadi saya nggak perlu khawatir soal apakah saya ada tempat atau tidak di MotoGP tahun depan. Jadi dia menyindir Snectaro yang sebenarnya menurut gue nggak perlu, ngapain lu bawa-bawa Snectaro kan? Dia seolah-olah merasa bahwa dia lebih baik dari Snectaro. Padahal sebenarnya karena motornya berbeda, jadi ya nggak bisa lah disamain. Cuman untungnya Snectaro menanggapinya tanpa emosi, jadi dia bilang saya nggak ada hubungannya dengan seat rider lain. Saya tidak perlu orang lain untuk mengetahui berapa dan apa nilai saya. Saya tahu saya bisa apa dan saya tidak perlu penilaian orang lain soal itu. Jadi dia nggak mau pusing soal perkataannya Papa Pip. Nah, kita kembalilah ke Papa Pip. Papa Pip bilang gini, ini adalah balapan yang lebih baik. Kenapa? Karena tadi malam kami bisa melakukan sedikit peningkatan dan kami bisa merubah setup. Sehingga di balapan kami bisa mendapatkan kecepatan yang lebih baik dan bisa mendapatkan kepercayaan diri. Perubahan yang kami lakukan itu memberikan perasaan yang lebih banyak di bagian depan sehingga saya bisa merasa lebih baik dan saya puas dengan itu. Dan menurut saya ini bisa menjadi base, menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pengembangan di masa depan. Nah, kita bahaslah Pangeran KTM Brad Binder ini yang terakhir. Jadi Brad Binder itu bilang, sebenarnya secara jujur bisa finish aja itu sudah bagus. Kenapa? Karena melihat banyaknya crash di track yang nggak bisa dibilang ringan karena hampir semua yang crash itu cedera. Savadori patah tulang belakang, Papa Kembar patah jari tangan di bagian telapak tangan, Papa Lukas patah pergelangan tangan. Jadi menurutnya Brad Binder bisa finish aja itu sudah bagus karena kalian lihat berapa banyak crash yang berakhir dengan cedera di track ini. Jadi bagi saya ini adalah balapan yang rumit. Jadi saya memilih ban belakang soft itu karena saya merasa saya punya potensi yang lebih besar untuk bertahan dengan para pembalap di depan. Tetapi faktanya mereka bisa super cepat bahkan dengan ban medium. Jadi kami hanya bisa menghabiskan ban itu untuk bertahan. Mempertahankan posisi. Jadi memang ini adalah balapan yang rumit. Saya sebenarnya ingin bisa punya hasil yang lebih baik, tapi saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Jadi ya jelas ini adalah pekerjaan yang harus diselesaikan karena sebenarnya feelingnya sih nggak buruk. Tetapi kami perlu motor yang lebih cepat. Nah ini yang bikin para fans KTM itu mulai mempertanyakan apa yang dilakukan oleh para engineer KTM. Kok para ridernya nggak bisa bersaing sebegitunya bahkan dengan Aprilia. Jangan tanya, Papanina lumayan loh fight-nya. Jadi di atas kertas sekarang Aprilia lebih mendominasi daripada KTM. So itu aja part pertama kita. Part kedua akan diupload besok, itu perkara Aprilia dan Ducati lengkap dengan segala drama penalti crash dan bla 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 blanya. Jadi kembali gue ingatkan, part kedua yang akan upload besok itu hanya akan bisa diakses oleh member premium sampai hari Jumat subuh. Hari Kamis tengah malam baru buka gemboknya. Oke, see you next part guys. Bye bye.